Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang resiko sistem berbasis komputer yang bertugas individu. Kelompok saya Ahmad Bayhaqi, Miftahus Suro, dan saya sendiri Muhammad Nasihuddin. Bab 1, pendahuluan sistem berbasis komputer. Yang pertama, sistem berbasis komputer menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, penggunaan sistem berbasis komputer juga membawa sejumlah risiko yang perlu diperhatikan. Berikut ini beberapa risiko umum yang terkait dengan sistem berbasis komputer. Risiko sistem berbasis komputer yang pertama, keamanan informasi. Sistem berbasis komputer rentan terhadap serangan siber seperti peretasan, pencurian data, dan malware. Yang kedua, kehilangan data. Kesalahan manusia, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, serangan siber atau bencana alam dapat menyebabkan kehilangan data yang penting. Yang ketiga, gangguan layanan. Sistem berbasis komputer dapat mengalami gangguan atau kegagalan, baik karena masalah teknis maupun bencana alam. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Semakin banyak kita mengandalkan sistem berbasis komputer, semakin besar pula ketergantungan kita terhadap teknologi tersebut. Selanjutnya, konteks sistem berbasis komputer. Sistem berbasis komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengolah informasi secara elektronik. Kemudian sistem ini dapat digunakan dalam berbagai konteks dan bidang, termasuk bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan banyak lagi. Definisi resiko sistem berbasis komputer. Resiko sistem berbasis komputer mengacu pada potensi terjadinya masalah atau kerugian dalam operasi sistem komputer yang dapat mempengaruhi keberhasilan, keamanan, dan kinerja sistem tersebut. Resiko tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kesalahan manusia, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, serangan cyber. Serangan siber seperti peretasan atau malware dapat menyebabkan kebocoran data, pencurian informasi sensitif, atau gangguan sistem yang signifikan. Selanjutnya, pemahaman resiko sistem berbasis komputer. Pemahaman resiko sistem komputer sangat penting karena sistem komputer merupakan bagian integral dari kehidupan modern. Sistem komputer digunakan dalam berbagai industri dan sektor, termasuk bisnis, pemerintahan, kesehatan, transportasi, perbankan, dan banyak lagi. Selanjutnya, risiko sistem komputer dapat memiliki dampak yang merugikan, seperti kerugian finansial, kebocoran data sensitif, gangguan operasional, hilangnya reputasi, dan bahkan ancaman terhadap keamanan nasional. Bab yang ketiga, jenis-jenis sistem berbasis komputer. Yang pertama, keamanan informasi. Resiko ini terkait dengan ancaman terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan dan diproses dalam sistem komputer. Ini mencakup berbagai ancaman yang dapat merusak atau mengganggu komputer dan jaringan, serta potensi kerugian yang mungkin timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan.
Resiko keamanan komputer dapat melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, malware. Perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan horse, ransomware, spyware, dan adware dapat merusak sistem komputer dan mencuri data. Yang kedua, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service bertujuan menghancurkan ketersediaan suatu layanan atau situs web dengan membanjirinya dengan lalu lintas yang sangat tinggi sehingga penggunaan yang sah tidak dapat mengaksesnya. Yang kedua, risiko kehilangan data. Pada komputer merujuk pada kemungkinan data yang disimpan di dalam komputer menjadi tidak dapat diakses, rusak atau hilang secara permanen. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan data pada komputer, antara lain yang pertama, kegagalan perangkat keras. Kegagalan perangkat keras seperti hard drive yang rusak, kerusakan pada memori komputer, atau kegagalan power supply dapat menyebabkan kehilangan data jika tidak ada langkah pemulihan yang tepat. Selanjutnya, resiko ketidakstabilan sistem. Resiko ketidakstabilan sistem berbasis komputer merujuk pada kemungkinan terjadinya kerusakan, kegagalan, atau tidak berfungsinya sistem komputer secara stabil. Ini dapat mengakibatkan masalah dalam kinerja sistem, gangguan operasional, atau bahkan kehilangan data. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem berbasis komputer meliputi yang pertama, kerentanan keamanan. Kelemahan dalam perangkat lunak atau sistem operasi yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak sistem atau mengganggu kinerja. Serangan malware, serangan jaringan, atau supaya tidak sah lainnya dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Risiko penggantian teknologi merujuk pada potensi masalah atau gangguan yang dapat terjadi ketika sebuah organisasi atau individu memutuskan untuk mengganti atau mengubah sistem komputer yang sedang digunakan. Beberapa risiko yang mungkin muncul dalam proses penggantian sistem meliputi yang pertama, gangguan operasional. Proses penggantian sistem dapat mengganggu operasional organisasi karena ada waktu yang dibutuhkan untuk migrasi, instalasi, konfigurasi, dan pengujian sistem baru. Yang kedua, kehilangan data. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, pergantian sistem dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan data yang penting. Kesimpulan sistem berbasis komputer dari bab pertama sampai bab akhir tadi, saya menyimpulkan atau kesimpulannya dari resiko sistem berbasis komputer adalah bahwa penggunaan sistem komputer tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keamanan, ketersediaan, dan integritas data serta kinerja sistem secara keseluruhan. Beberapa risiko yang harus diperhatikan termasuk kehilangan data, serangan malware, ketidakstabilan sistem, ketergantungan pada pihak ketiga, dan risiko pergantian sistem. Dengan mengenali dan memahami risiko-risiko ini, organisasi dan individu dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko dan melindungi sistem komputer mereka dari ancaman yang mungkin terjadi. Kualitas layanan pihak ketiga. Pertanyaan ini saya lewati. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah ketik, salah slide, dan kurang
baik dalam slide-nya. Saya mohon minta maaf. Sekian dari saya, Muhammad Nasihuddin, kelas F Mojokerto, semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.